Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia kan menjadi utusan statusnya. Iya, dia status utusan. Terus di data 8 itu kan dia katakan, Ya, dan dia menjadi sama seperti manusia, dan dia taat Ya. sampai mati, bahkan sampai mati di Iya. kayu salib. Dia taat sama siapa? betul. Dia sebagai pribadi mesti meneladankan ketaatan dong. Seakan-akan Iya, taat dia sama taat Tuhan. sama siapa? Seakan-akan taat sama Tuhan. Oh, seakan-akan dia taat sama Tuhan. Iya. Padahal itulah dia taat sama rohnya itu dirinya sendiri. Itu iya. Kan dia sebagai utusan. Oh, dia taat sama dirinya sendiri. Iya. Nah, betul. Tapi manuskrip aslinya nggak salah. Yang benar adalah Sang Firman. Kalau Sang Firman itu bicara kepada pribadinya Elohim itu sendiri. Kemauan dia sendiri, bukan firmannya, tetapi pribadinya, rohnya itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, bukan berarti roh Allah itu yang tadi itu, yang Yohanes 1:18 itu, lalu berubah. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tidak. Yang tidak kelihatan tetap tidak kelihatan. Tetap ada. Tetapi dia menyatakan diri lagi dalam hal yang kelihatan, daging itu, yang diam di antara kita. Itu tetap ada. Rohnya itulah yang tidak terbatas itu, yang tidak terhampiri itu. Supaya kau ngerti nih, kalau kau ngerti ini, Kristen manapun gak akan murtad. Saya jamin 1000%. Oke? Nah, ketika itu menjadi daging, dengar baik-baik. Menjadi daging, dengar baik-baik ya. Ketika Sang Firman itu menjadi daging, dia tidak menyatakan dirinya, aku adalah Tuhan. Enggak. Aku adalah Elohim. Tidak. Aku adalah Adonai. Tidak. Ketika dia menjadi daging, otomatis dia harus mengambil peran sebagai anak Elohim. Sebagai utusan. Sebagai hamba Tuhan. Ini loh. Ini poinnya nih. Karena dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 ini pakai data nih. Dia yang setara dengan Allah, ya, telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Dia tinggalin tuh keilahiannya tuh. Dia mengambil seorang hamba. Jadi Yesus itu adalah pribadinya Tuhan itu sendiri. Cuman dalam versi yang kelihatan. Waktu dia menjadi versi yang kelihatan, apakah yang kelihatan yang tidak... Oh, berarti Jelas, Yesus itu Tuhan versi kelihatannya. Ya. Yang tidak kelihatan, yang Berarti tidak tertutup Yesus kita. itu Tuhan yang versi Tunggu. kelihatan. Ya. Yang tidak kelihatan itu tetap ada. Tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang perlu digarisbawain. Makanya kalau kamu punya pemahaman seperti ini, kamu nggak akan pernah bilang bahwa Yesus punya Tuhan. Seperti si Edis. Kalau kamu punya pemahaman Baik. ini, Baik. tunggu sebentar. Boleh saya? Dulu. Baik. Boleh nggak? Tunggu sebentar dong. Kamu nggak akan punya pemahaman seperti si Edis yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Yang sebenarnya, statement yang benar adalah, pemahaman yang benar adalah, dengar baik-baik. Yesus seakan-akan punya Tuhan. Kenapa? Karena dia datang sebagai utusan. Dia datang sebagai hamba Tuhan. Dia datang sebagai anak Elohim. Otomatis dia seakan-akan punya Tuhan. Kenapa seakan punya Tuhan? Dengar baik-baik, jangan ketawa dulu. Karena dia harus menjadi teladan. Satu. Kedua, dia harus menggenapi seluruh hukum Taurat. Yang ketiga, dia harus menggenapi nubuatan. Nah, ini 3 hal ini. Seakan-akan dia punya Tuhan, seakan-akan dua kehendak, padahal enggak, itu satu kehendak. Kalau kamu ngerti kata-kata saya ini, maka kamu gak akan bingung. Elohim itu, ya kan, menyatakan di dalam daging, ya dia juga itu, bukan yang lain, bukan firman salah atau pikiran salah. Itu rohnya sendiri yang menyatakan diri dalam daging, inkarnate, Konsisten menyatakan diri. Konsistennya? Konsistennya? Ya. Oke, konsistennya. Baik, konsistennya. Oke. Pasti. Nah, sekarang kutanya sama kamu ya. Tadi kamu mengutip Filipi. Nah, di data nomor 8 itu bagaimana itu?
Dan Yang ia mana? menjadi sama seperti manusia dan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sama siapa itu? Kan dia kan menjadi utusan. Nah, Iya, dia taat sama siapa? kan dia menjadi utusan, otomatis dia mesti taat dong. Taat sama siapa? Dia kan sebagai pribadi. Ih, bingung dia. Gak ngerti dong. Kan saya mau tahu sama kamu. Iya, dia taat sama siapa? Oke, Iya, dia taat paham. sama siapa? Dia taat sama Tuhan dong. Oh, sama Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia kan menjadi utusan statusnya. Iya, dia status utusan. Terus di data 8 itu kan dia katakan, Ya, dan dia menjadi sama seperti manusia dan dia taat Ya. sampai mati, bahkan sampai mati di Iya. kayu salib. Dia taat sama siapa? betul. Dia sebagai pribadi mesti meneladankan ketaatan dong. Seakan-akan Iya, taat dia sama taat Tuhan. sama siapa? Seakan-akan taat sama Tuhan. Oh, seakan-akan dia taat sama Tuhan. Iya. Padahal itulah dia taat sama rohnya itu dirinya sendiri. Itu iya. Kan dia sebagai utusan. Oh, dia taat sama dirinya sendiri. Iya, iya. Nah, betul. Ya. Kenapa? Karena dia membeli Nah, teladan. terus? Tunggu sebentar. Saya tulisin dulu. Saya jawab dulu. Oh, iya, iya. Tunggu sebentar. Nah, ketika dia taat sampai mati itu, masa sebaliknya ketika dia menjadi utusan, dia malah menjadi batu sandungan, maksudmu gitu. Dia nggak perlu taat, dia hidup arogan, dia hidup semua maunya dia. Ya enggak dong. Dia menjadi pribadi yang harus menjadi contoh bahwa dia punya teladan taat kepada Tuhan. Yang saya bilang tadi, seakan-akan dia punya Tuhan, padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk Nah, terus? supaya orang bisa tunggu sebentar. Supaya orang bisa mengikuti jejaknya dia. Supaya orang bisa menjadi sama Nah, ini seperti saya mulai dia. paham nih. Saya mulai paham nih. Nah, Oke, supaya saya orang mulai sama paham nih. Ini saya mulai paham nih, kalau serius. kamu tunggu sebentar. Oke, Kalau saya kamu mulai punya paham pemahaman seperti ini, kalau kamu punya pemahaman seperti ini, kamu nggak akan pernah bilang Yesus itu punya Tuhan. Oke, saya sudah mulai paham nih. Tapi ketika saya sudah di Filipi, saya sudah mulai paham bahwa ketika dia jadi sama seperti manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, berarti dia seakan-akan kelihatan seperti taat, tetapi itu tujuannya untuk memberi contoh kepada murid-muridnya. Dan memang itu Saya paham ketaatan. itu, kan? Benar tidak? Itu ketaatan. Iya, dalam Ketaatan bentuk bukan itu. ketaatan. Dia memberikan Iya. contoh kepada dia memberikan contoh kepada murid-muridnya bahwa seakan-akan kelihatan bahwa dia taat kepada Tuhan padahal dia itu Tuhan sendiri. Tapi Nah, dia taat kepada dirinya sendiri. Tapi dia hanya memberi contoh kepada murid-muridnya. Nah, oke, baik. Baik. kurang Nah, tepat. bagaimana Tunggu ketika sebentar. kamu bisa? Oke. Tunggu sebentar. Kata-katamu itu salah. Seakan-akan taat kepada Oh, dia. salah. Bukan. Kamu harus memandang versi dia sebagai utusan. Iya, versi sebagai utusan. Kamu memandang versi dia sebagai hamba Tuhan. Di mana ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia adalah pribadi yang taat sampai mati. Supaya apa? Supaya kita meneladani contoh seperti dia. Kalau kamu ngerti ini, maka kamu nggak akan pernah bilang bahwa Yesus itu punya Tuhan. Kan lucu. Kita mati-matian bahwa Yesus Iya, Tuhan. maksud Ternyata saya tadi Yesus kan- punya Tuhan lagi. Iya Dan kan Tuhan punya berbicara. Iya, Namanya begini. begini Jack, kan berbicara masalah taat. Jadi pertanyaan saya di situ, Yesus itu dia taat sama siapa? Padahal simpel kamu jawab, dia taat sama dirinya sendiri. Dia taat karena dia status sebagai utusan, sebagai hamba Tuhan, otomatis dia harus mencontohkan taat kepada Tuhan. Iya, saya paham. Nah, terus Ya. kalau begitu, apakah narasi kamu ini tidak bertabrakan dengan Yohanes 12:49 sampai 50? Baca, nggak ada yang tabrakan semua. Satu pun tidak yang tabrak, saya jamin. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ya. daripada Dia yang mengutus aku dan Dia memerintahkan aku menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Siapa yang memerintah dia itu? Betul. Karena dia kan status sebagai utusan. Dia nggak mungkin meninggikan diri. Sama seperti kita nih. Iya, siapa yang Kita nih- perintah dia? Tunggu sebentar, saya ngomong. Sama seperti tunggu, kita. Ya, tunggu sebentar. Sama seperti kita.
ketika kita hebat, ketika kita melakukan hal yang berprestasi, kita nggak boleh ngomong, itu semua karena saya, nggak boleh. Yesus di situ mengajari kita bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu orang rendah hati, pribadi. Ngajari kita seperti itu. Lalu karena ayat itu ngomong begitu, maka kamu bilang berarti Yesus bukan Tuhan. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang sebagai utusan. Ketika dia datang sebagai utusan, dia nggak mungkin ngomong gini, "Woi, Siapa yang aku ini mengutus Tuhan." dia? Tunggu sebentar. Aku ini utusan. Aku ini bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak move on dong. Tidak merendahkan diri, tidak berkinosis namanya. Kalau dia Siapa yang tidak mengutus berkinosis, tunggu sebentar. Kalau dia tidak berkinosis, dia nggak ngomong seperti tadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia berkinosis, dia mengosongkan dirinya, ya Filipi 2:6-7, mengosongkan dirinya, maka dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu hamba. Paham maksudnya? Siapa yang mengutus dia? Iya, paham. Siapa yang mengutus dia? Rohnya sendiri. Oh, jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Rohnya yang tidak terbatas itu, yang tadi tidak terhampiri itu, roh yang tidak terhampiri itu, ketika Yohanes 1:14 menyatakan daging, ya, itu namanya utusan tuh. Atas kemauan diri sendiri, atas kemauan rohnya sendiri. Saya mau tanya, apakah orang tidak bisa berkeputusan untuk diri sendiri? Bisa. Udah tuh jawabannya. Yang saya tanyakan siapa yang mengutus dia? Saya mau tanya, bisa gak dia berkeputusan untuk diri sendiri? Kalau untuk ambil keputusan, saya terkadang membuat keputusan saya sendiri di rumah tangga saya. Saya mengambil keputusan saya sendiri. Karena saya kepala rumah tangga. Yang saya tanyakan di situ, siapa yang mengutus dia? Dirinya sendiri. Oh, Saya mau tanya dirinya sekarang ya. sendiri. Oke. Ya, itu poinnya. Ketika kamu berkeputusan tadi, kamu sudah akui kan? Itu. Oke, sebentar, ya. Ketika kamu berkeputusan untuk dirimu sendiri, ketika kamu pergi akhirnya mengambil misi itu, saya mau tanya, kamu utusan bukan? Tidak, Jawab. saya sendiri. Bagaimana saya jadi utusan? Bagaimana kamu bilang? Sekarang begini. Ketika saya punya perusahaan, kan? Saya punya perusahaan, ya. Saya memutuskan bahwa saya harus datang kepada perusahaan saya untuk mengambil betul. barang-barang di sana. Nah, sekarang yang datang itu saya, apa utusan saya? Saya mau tanya, kamu bertindak sebagai utusan nggak? Saya sendiri yang datang kok. Tidak ada yang Bertindak sebagai utusan nggak? Bagaimana utusan? Saya sendiri yang datang. Kan kamu Kalau berkeputusan kan? utusan, dengar sebentar. Bagaimana kamu paksakan saya harus jadi utusan? Kalau utusan itu misalnya saya punya perusahaan, saya suruh, Jack, kamu ke perusahaan saya, pergi ambil ini. Kalau mereka tanya bilang kamu itu utusan loading. Tapi kalau saya sendiri yang datang, berarti itu saya bukan utusan. Tetapi pemilik perusahaan sendiri yang datang. Kalau saya datang ke sana terus saya menjadi utusan, berarti itu seperti drama Korea. Menyamar menjadi utusan. Begitu. Nggak tepat loading. Ketika kamu berkeputusan, ya kan, berkeputusan untuk, ya kan, menjelaskan sebuah misi. Yang menyelesaikan sebuah misi itu namanya utusan, betul nggak? Betul nggak? Yang datang itu dia sendiri apa utusannya? Saya ulangin ya. Kamu berkeputusan untuk menyelesaikan sebuah misi. Yang menyelesaikan sebuah misi adalah utusan, betul nggak? Tidak betul. Nggak berani jawab. Tidak betul. Bukan tidak betul. Bagaimana kamu bilang saya tidak berani jawab, sementara saya sudah jawab bilang tidak betul. Yang aslinya begini. Ketika saya mengambil keputusan, untuk menyelesaikan satu misi, dan ketika saya yang turun sendiri, berarti itu tidak ada yang mengutus saya, karena keputusan saya untuk datang sendiri.
Tetapi ketika Ya. saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu misi, dan saya suruh Ya. kamu, Jack, kamu datang selesaikan misi ini, berarti itu Ya. kamu nama utusan. Kamu diutus oleh saya. Ya. Kamu nggak bisa mengutus dirimu sendiri. Bukan ketika saya turun ke lapangan, sabar. Tunggu. Bukan ketika saya turun ke lapangan, saya menyelesaikan utusan yang sudah saya putuskan sendiri itu, terus saya jadi utusan. Bukan, itu lo gila. Itu bukan keputusanmu sendiri. Itu keputusan saya sendiri untuk mengakhiri satu peristiwa. Tetapi Ya. yang datang mengakhiri itu ya saya sendiri. Berarti bukan utusan. Ya. Pekerjaanmu sama gak dengan utusan itu? Kalau kamu suruh orang. Utusan ini bukan masalah pekerjaan dong, oh. Nggak bisa. Kamu ya. Job desk, Lu ikut analogi desk-nya kamu sama. dulu. Tunggu sebentar. Pekerjaan untuk menyelesaikan misi itu sama gak pekerjaannya? Itu bukan masalah pekerjaan, ini masalah utusan. Nggak bisa, itu ada hubungannya. Begini, Jack. Nggak, Dengar gini loh. dulu baik-baik, Jack. Kamu- Pelan-pelan. kamu Saya nggak ikut narasi jujur. kamu. Saya sabar. Kamu nggak mau Saya ikut jujur. narasi kamu. Tunggu sebentar. Saya mau tanya, kamu jawab dulu. Ketika kamu pergi menyelesaikan misi, Kamu yang dongok, suruh saya yang jujur. saya dong. Ini orang. Iya, makanya kamu ikut narasi saya dulu, biar kamu paham. Ikut dulu, habis itu baru saya ikut narasi kamu. Coba, kamu dengar baik-baik ya. Nah, sekarang begini, Jack. Ketika Jack punya perusahaan nih, Jack punya perusahaan. Nah, Jack punya perusahaan. Ketika Jack mau pecat orang, Jack mau pecat orang nih, ya? Ya, Atau mau datang ke perusahaan untuk menyelesaikan satu misi, ya. yaitu pecat karyawan yang bandel, ya. Karyawan ya. Pemilik perusahaan. Oke, Ya. kamu pemilik perusahaan, Ya. kamu punya misi untuk pecat karyawan. Ya. Ketika kamu datang ke kantor untuk pecat perusahaan, itu yang datang pemilik perusahaan atau utusan dari pemilik perusahaan? Saya jawab ya. Saya jawab dengan baik-baik ya. Anggap aja orang perusahaan ini perusahaan besar. Mereka nggak kenal saya bos besar nih. Ketika saya datang ke sana, kenapa kau takut saya jawab? Oke, silakan. Ketika aku datang ke sana, mereka nggak kenal sama saya loh. Tapi saya mau tanya sama kamu, bisa gak ketika mereka tanya sama saya, siapa kamu? Saya utusan bos, bisa nggak? Berarti kamu berbohong, masa kamu berbohong? Masa kamu Berbohong. Memang itu misinya sama. Kan kau bingung kan kau? Ketika Oh, kamu aku nggak tanya sama kamu, nyampe loh. ketika kamu datang ke perusahaan, sabar. Ya. Ketika kamu Ya. datang ke perusahaan dan orang di perusahaan tidak Betul. mengenal kamu kan? Orang di perusahaan tidak mengenal kamu. Terus Iya. orang Ya. di perusahaan itu tanya sama kamu, Jack, Ya. kamu ini siapa? Apa yang kamu jawab? Utusan. Berarti kamu berbohong. Bukan berbohong. Itu namanya cek kamu Yesus ini. Kau sudah mulai tangkap ini. Ketika Mulai aku datang tangkap ke sana, bagaimana? tunggu sebentar. Ketika aku datang ke sana, berarti aku juga bos. Aku juga bisa jadi utusan kan, betul nggak? Arti kata utusan Tidak adalah menyelesaikan bisa. tujuan. Itu katamu nggak bisa karena otakmu terbatas. Kamu dengar dulu. Kamu tidak bisa jadi utusan. Kenapa kamu tidak bisa jadi utusan? Karena yang datang di perusahaan kamu itu adalah keputusan kamu sendiri. Kamu tidak disuruh, kamu tidak diperintah, kamu tidak diutus. Misalnya begini. Kamu ini punya satu perusahaan. Dengar baik-baik dulu. Kamu punya satu perusahaan, ya. Kamu punya satu perusahaan. Kamu mau pecat karyawan kamu di perusahaan itu, ya. Akhirnya, ketika kamu mengatakan bahwa loading, kamu datang di perusahaannya, kamu harus pecat karyawan ini. Begitu saya datang dan orang karyawan itu bertanya, kamu siapa? Saya utusan dari Pak Jack. Pak Jack adalah pemilik perusahaan. Itu saya nama utusan. Ketika saya mengatakan, pula bos, itu saya berbohong. Tetapi ketika kamu sendiri yang datang, itu kamu tidak bisa dinamakan utusan. Makanya Karena kau kamu nggak sendiri yang patuh perusahaan loading. Dengar sih kamu. Kau nggak tahu berbisnis. Saya ini bisnismen. Dengar saya ngomong ya.
Saya kalau perusahaan saya, marketing saya yang nggak benar di luar, saya bisa seakan-akan jadi marketing untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau enggak di luar. Seakan-akan saya marketing, Berarti kamu padahal saya menyamar. adalah bosnya. Iya, Kamu menyamar. Berarti Iya. Tuhan ini menyamar, Yesus ini menyamar. Begitu. dia bukan menyamar, dia memang benar-benar jadi seperti daging. Eh? Menyamar Yesus. Yesus Tuhan yang menyamar. Tidak, Yesus adalah Tidak. Tuhan yang menyamar menjadi manusia. kan analogi. Eh, Ini kan analogi. Ini kan analogi supaya kamu nggak ngerti karena otakmu nggak nyampe. Ya kan? Jelas dong. Kenapa saya bilang bukan menyamar? Karena ini kan analogi supaya kamu mengerti. Tap-tap layar teman-teman, jangan lupa love orange ya. Lama-lama Supaya kamu sembuh mengerti. stres. Maka saya bilang tadi ketika dia berinkarnate benar-benar menjadi daging, bukan pura-pura menjadi daging, benar-benar menjadi daging, menjadi Yesus. Jelas gak saya ngomong? Oke? Saya tidak mengerti sama kamu ini, Jack ya. Iya, karena memang kamu nggak mau ngerti dan memang kamu nggak. blunder tadi. Antara dua. Kalau kamu nggak ngerti karena memang otakmu nggak nyampe, kedua memang hatimu ditutup. Akhirnya ketiga, kamu ludahin saya supaya keluar dari Blunder sini. tadi. Maksudnya begini, kamu berbicara tadi poinnya di mana? Kamu berbicara tadi seakan-akan kamu mau menunjuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia menyamar menjadi manusia. Sehingga dia Bukan mengaku menyamar. dirinya utusan. Bukan menyamar. Dengan kemahakuasaannya dia menjadi daging. Maha kuasa jadi jangan. Mana dalilnya? Sembarang. Yohanes 1:14. Oke, baca Yohanes. Baca. Iya, Baca. iya. Baca. Coba baca. Sang Coba baca. firman yang menyatakan diri dalam daging. Kau di situ. Iya. Kau mau kayak lain lagi? Mau kayak lain lagi? Tidak, baca coba. Baca versi kamu. Iya, itu dia. Baca versi kamu. Ya, Coba dia- baca versi kamu. Sang firman yang menyatakan diri dalam daging. Sang firman itu menjadi daging dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul? Ya, ya. Siapa yang memberikan kemuliaan? Tuhan itu sendiri. Yang menerima siapa? Dagingnya itu sendiri. Dagingnya. Masa dia punya terus dia membeli sendiri? Ini Iya, saya punya daging. korek. Habis itu saya Iya. berikan kepada saya sendiri. Loading, Dagingnya. ini korek. Habis itu mana? Kau ini ya Allah. Ya Jauh otakmu bakal nyampe kau tuh, Loading. Nggak nyampe bener. Bukan, Jack. Gini, dengar. Kamu bernarasi. Ku jelaskan ya. Saya bernarasi 1 menit sekarang. Saya dengar kamu. Silakan. Betul. Dia adalah sang firman. Sang firman. Elohim itu sendiri, ya. Adonai yang disebut Yahweh, yang punya proper name itu Yod-Heh-Vav-Veh. Jelas? Ya. Yang tidak terhampiri. Lalu menyatakan diri dalam daging nih. Nih lihat nih. Twing. Ini daging nih. Daging ini apa? Daging ini adalah pernyataan daripada rohnya itu sendiri. Dan daging inilah, dengar baik-baik ya, daging inilah yang diberikan kemuliaan. Yang sudah ada dari dulu sampai selama-lamanya. Jadi Yesus dalam dunia ini datang, dia tidak kosong begitu aja. Tapi dapat kemuliaan dan lain sebagainya. Ini roh, ini daging ini dari rohnya sendiri. Jelas belum sampai situ? Oke? Silakan jelaskan. Oke, silakan jelaskan. Jelaskan Kalau tadi. itu kujelaskan, kalau kamu Jelaskan. percuma, gak pernah nyambung. Sudah, gantikan saya ya. Ya. Oke. Diam Ya. dulu ya, diam dulu. Oke. Tadi penjelasan Respon kamu bisa itu ngomong ya, tidak kemana-mana. susah dipahami dan tidak diam dulu. Iya. Nah, Yang aslinya itu Susah begini, dipahami, ya. Jack. Bang Jack, yang aslinya begini. Sang firman itu telah menjadi manusia, sang firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya.
Kalau orang mempunyai akal sehat, di situ ada kata diberikan kepadanya. Berarti ada Ya. yang memberi, ada yang menerima. Nah, siapakah yang memberi? Yang memberi adalah Bapa yang di sorga. Yang menerima Ya. siapa? Menerima yang daging tadi. Ya betul. Berarti ada berapa di situ? Oke, ada berapa Satu. entitas di situ? Satu. La ilaha illallah. Ya Allah, sekolah di mana? Nggak jawab ya. Dengar. Daging ini ada. Daging ini kan rohnya sendiri yang menjadi daging. Ya dia juga. Ketika dia menjadi daging, dia daging ini yang menerima kemuliaan itu. Bukan yang lain. Ini yang disebut utusan. Ketika dia menjadi daging, dia menjadi utusan, menjadi anak Elohim, menjadi hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Jelas kayak ini? Ini adalah pribadi Tuhan itu sendiri, bukan dua, tetap satu. Paham? Kalau kau mencerna dengan kata-kata seperti secara letterless, maka kau akan tersesat. Kau nggak akan pernah nyambung. Jelas belum? Teman-teman, Oke. kalau ada yang Pak Purnomo punya kontak, ditelepon Pak Purnomo saja, suruh ke sini. Ada otak kalian yang nanya. Oke, kamu saya ikut kamu punya konsisten ya. Saya ikut kamu punya Ya. konsistennya. Tolong kamu konsisten sekali. Oke. Ya, Tanya sama pasti. kamu. Di dunia ini Ya. cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan. Betul? Betul. Ya. Oke. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Yesus pencipta. Oke. Yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Itu pernyataan dirinya. Yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Pernyataan dirinya. Saya tanya, yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Saya bilang itu pernyataan dirinya. Yesus tidak pernah diciptakan. Ayat tadi. Mana tulisannya? Macet dia, teman-teman. Macet. Malah ada macet dari tadi. Silakan Kau kamu aja jawab. sendiri. Kamu jawab, Kau boleh. biasa. Saya berikan kamu waktu jawab, silakan. Oke, silakan. Mana pertanyaan yang aku nggak jawab? Kau Oke, tanya baik. yang mati. Aku tanya pertanyaan. Yang mati di kayu, yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Ya, pertanyaanmu salah. Aku jawab pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Mas, kamu nggak bisa jawab, akhirnya kamu bilang pertanyaan salah. Kamu salah. Pertama, dengar baik-baik ya. Pertama, Yesus bukan ciptaan. Oke, Yesus pencipta. Nah, Yesus pencipta. Yesus. Oke, Yesus pencipta. Oke, yang mati di kayu salib namanya siapa? Yesus. Pencipta atau bukan yang mati itu? Yesus adalah pernyataan dari pencipta itu. Ya. Macet. Mana baca dari tadi? Nggak Yesus itu bisa. adalah nggak bisa gimana? Yesus itu adalah pernyataan ini pernyataan nih. Yang tidak kelihatan, yang tidak terhampiri itu jadi kelihatan. Yang mati ini penciptanya secara roh tidak pernah mati. Secara roh pencipta tidak pernah mati. Kalau saya tanya sama kamu, tubuhnya atau rohnya yang mati? Jawab. Kenapa kamu gak ada jawaban? Tubuhnya yang mati, roh tidak bisa mati. Roh tidak bisa mati. Yang mati tubuh. Betul. Mati, Betul. dengar. Mati adalah keterpisaan antara ruh dengan jasad, itu mati. Betul. Oke. Jadi yang mati di kayu Ketika salib itu Yesus, apanya? sabar. Ketika ruh Ah. Yesus keluar dari jasadnya, keterpisaan, maka Ya. matilah jasadnya Yesus, kan? Iya. Oke, mayat Yesus ini Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan yang salah lagi.
Oh, salah lagi pertanyaan. Salah lagi pertanyaan. Salah lagi. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab. Jawab. Kamu tanya, tubuh yang mati itu ini Tuhan atau bukan? Betul? Ku jawab. Iya. Karena tubuh ini adalah pernyataan daripada rohnya. Iya. Saya tidak tolak itu. Tuhan tidak pernah bisa mati. Tuhan tidak Tapi pernah bisa tubuhnya, mati. kamu ngomong tadi, tubuhnya adalah kematian adalah terpisahnya jasad dari roh, betul? Jasad dari roh. Betul. Iya. Jadi pernyataan dagingnya ini loh, dagingnya ini. Dagingnya bisa mati nggak? Ketika roh, Bisa mati. Tunggu. roh Yesus ini kan roh Tuhan. Iya. Daging ini ketika terpisah dari roh, maka daging ini mati, betul? Mati, betul. Betul? Nah, kamu nanya mana yang Betul. Tuhan? Bukan mana yang Tuhan. Daging yang mati itu Tuhan atau bukan? Kan saya bilang tadi, pertanyaanmu salah. Karena apa? Salah Karena pertanyaan. Berarti, oke. Berarti Karena daging daging Yesus, ini- berarti daging Yesus itu bukan daging Tuhan. pertanyaanmu itu salah. Salah lagi, salah. Salah. Di mana-mana jawaban yang salah ini pertanyaan yang salah kalau salah. Pertanyaan yang benar bagaimana? Pertanyaan yang benar bagaimana? Coba. Daging ini ada karena adalah daging dari inkarnenya pernyataan daripada roh Tuhan itu sendiri. Paham gak saya ngomong? Kalau kamu tanya Iya, Pak. dagingnya Saja, daging Tuhan atau bukan, saya jawab Iya, jawab. Daging Tuhan atau bukan? daging Tuhan. Daging Tuhan. Daging Ayatnya itu ada. jasad atau bukan? Ayatnya ada. Dengar saya baik-baik. Inilah roti yang turun Iya. dari sorga. Ada ayatnya. Dalil. Iya. Daging Dalil. Tuhan, oke. Daging Tuhan itu jasad, daging itu jasad atau bukan? Jasad. Jasad. Ketika roh terpisah dari jasad, maka matilah jasad. Nah, sekarang yang mati itu, mayatnya itu masih ada daging kan? Dia bikin sedih. Lalu mulai pusing lagi. Bingung. Mayat itu masih ada Kamu daging. mengatakan Mayat tadi, itu daging kamu lu gimana sih? oke, mayat itu, nah itu poin dari situ. Berarti mayat itulah daging itu. Berarti mayat itu mayat Tuhan atau bukan? Mayat Tuhan atau bukan? Itu adalah mayat Iya. pernyataan daripada dirinya sendiri. Tadi kamu bilang daging Tuhan. Betul. Itu bukan daging. Nah, Iya. daging Tuhan, tubuh daging. Ketika dia jadi mayat itu mayat Tuhan atau bukan? Ya. Kamu jawab salah lagi. Hanya salah. lagi. Kamu tuh cuma nge-frame enggak doang loh, Di. Aduh. Kata-kata tuh nggak pernah nyampe lawan saya. Kasih tahu. Jauh. Nggak akan nyampe loh, Ding. Oke, baik. Kurubah pertanyaannya. Semoga ini pertanyaan tidak salah. Ya. Kita ambil. Ya. Yesus adalah pencipta. Betul? Ya, Yesus betul. pencipta. Oke. Yang menyatakan diri dalam daging. Pencipta menciptakan, ya dengar. Apakah pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Tunggu sebentar, telepon masuk sebentar. Sematin dulu. Dia Gimana? Dia telepon nomornya sendiri. Oke. Yesus kan Mana ada yang pencipta. takut sama kamu loh, Di. Aduh. Iya, bercanda. Kamu kan sudah tahu saya kan? Oke. Terus. Yesus kan pencipta. Iya, Yesus kan Ya. pencipta. Apakah Betul. pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Boleh saya jawab? Diam. Boleh, jawab. Yesus pencipta, kamu lihat dari pandang sudut mana dulu? Dari kiri pakai satu mata. Saya pandang dari kiri pakai satu apa mata. Itu? Hmm. Yesus. Ini sebentar, maka saya bilang itu. Yesus secara rohnya dia pencipta. Tapi ketika roh sang firman itu menjadi daging, dia mengambil peranan sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan, sebagai anak Elohim, sebagai anak domba Allah. Arti saya ngomong, tetapi roh yang dimiliki itu adalah roh pencipta itu sendiri. Roh Elohim itu sendiri, roh Yod-Heh-Vaveh itu sendiri. Jelas nggak di situ?
Ayo, mau tanya apa lagi sama saya? Nggak ada pertanyaan yang saya nggak jawab dari tadi. Dan kau nggak bisa jebak saya Oke. sama sekali dari tadi. Ya? Oke, baik. Ya, Tadi kan kamu bilang Yesus itu Ya. adalah pencipta, betul? versinya apa dulu? Versi apa? Maksud versi bagaimana lagi? Itu ribet Kamu sekali udah yang kau salah. ini. Kau nggak marah. Saya tidak marah Kau sama buat kamu. jadi pinter hari ini. Kau buat jadi pinter mau hari kau hari ini. Iya, pokoknya kamu buat saya jadi pihak. Makanya saya bertanya sama kamu Iya. sekarang begini. Iya. Yesus ini kita tanya ya. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Ulang nih. Pencipta, pelan-pelan, dia bukan Stefan. ciptaan. Dia bukan ciptaan. Pencipta. Oke, Yesus pencipta ya. Ya. Oke, baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir, yang keluar dari Bunda Maria, yang lahir jadi bayi itu pencipta atau Ya. bukan? Saya jawab ya. Itu dagingnya. Ya jawab. Dagingnya. Daging pernyataannya. Makanya kau jangan pura-pura nggak ngerti kalau ding. Itu dagingnya, sedangkan roh Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Roh Yesus itu yang disebut pencipta itu tidak pernah dilahirkan. Tetapi ketika dia menyatakan diri dalam dagingnya ini yang perlu dilahirkan oleh Ibu Maria. Ya, dagingnya ini yang- Tuhan atau bukan? Kan saya bilang tadi, secara roh dia adalah Tuhan. Secara roh dia adalah Secara Adonai. daging? Secara daging, Secara dia daging? memang pada Tuhan itu sendiri. Berarti secara daging juga Yesus Tuhan. Bukan yang lain, memang dia. Bukan ada dua, tetap satu. Oke, Pribadi dia. baik. Iya, secara daging Yesus adalah Tuhan. Iya, Berarti yang keluar dari Bunda Maria itu Tuhan. dagingnya atau rohnya kamu tanya dong. Lah ketika bayi keluar itu sekalian roh lah. Kalau tidak ada roh bagaimana hidup dia? Mati berarti Yesus dari bayi itu. Bagaimana? Kalau Yesus, tunggu. Saya Kalau tidak rohmu, tanya roh Yesus dengan roh saya itu sama apa beda. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan ketika Lukas 2 nomor 11 yang keluar dari Bunda Maria itu kan keluar dalam keadaan hidup. Betul? iya, betul. Berarti ada roh di dalam kan? Karena dia hidup. Bukan hanya di dalam, di luar pun ada, karena dia roh yang tidak terbatas. Iya, roh itu. Oke, yang keluar itu Tuhan atau manusia? Tuhan, Berarti Tuhanmu pernah jadi bayi. secara daging. Iya, secara Kau nggak bisa lawan saya loh, Di. Kau nggak akan bisa belajar sampai gimana. Kasih tau di Jumat kau senggap, apalagi dirimu. Memang tidak ada yang bisa lawan orang gila. Siapa? Masa orang waras menang lawan orang gila? Kamu gila. Karena kau nggak bisa lawan saya, maka kau bilang saya gila. Oke, baik ya. Puskakmat kau satu kali ulang ya. Puskakmat kau satu kali. Ya, oke, sebelum kau teruskan, kau berarti nggak bisa skakmat selama ini kan? Apa? Sudah macet-macet kau. Oke, baik. Coba aku tanya jawabanmu. Ya. Oke, baik. Tadi semua Baik, ku tanya jawabanmu nih, coba. Coba. Ding, aduh, jauh. Coba. Oke, coba ku tanya jawabanmu ini satu ya. Baik. Nah, Ya. di dalam Lukas 2 nomor 21, dan genaplah 8 hari maka ia disunat. Yang disunat itu Tuhan atau manusia? Saya mau tanya, saya mau tanya itu daging atau roh? Daging Yesus kan Tuhan. Kan? Ya, Ya. daging Yesus, daging Tuhan. Oke, daging Yesus, daging Tuhan. Berarti Lukas 2 nomor 21 dan genaplah 8 hari maka ia disunat. Ya, dia Ya, disunat. ya, Nah, yang disunat itu Tuhan atau manusia? Dagingnya Tuhan. Dagingnya Tuhan. Oke, kita ikut dagingnya Tuhan. Baik, dagingnya Tuhan nih. Kan Ya. memang Setelah itu, dalilnya. Tunggu. Biar penontonmu dalil, puas. silakan. Ku kasih pakai dalil. Iya. Karena ada tertulis ya kan.
inilah roti yang turun dari sorga. Itu bicara tubuhnya. Oke? Makanya itulah daging Tuhan. Oke? Silakan terusin. Ini bicara daging apa bicara roti? Itu perumpamaan itu. Oke, perumpamaan baik. Baik. Oke. Ketika kita bergeser dari Lukas 21 ke Lukas 22, hati-hati Ya. di sini, jangan blunder ya. Jangan blunder. Nggak bakal bener. Oke. Jauh otakmu sama saya. Dan- Percaya sama saya deh. Oke, baik. Dan genaplah 8 hari dia disunat. Ya. Setelah itu dan waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka Ya. mereka membawa dia ke Yerusalem, diserahkan kepada, Tuhan. jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Dagingnya diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi ibaratnya begini. Jadi ibaratnya Semua begini. pertanyaan Sabar. bisa ku jawab. Sabar, jadi Semua ibaratnya begini. Iya, Ya. dengar dulu. Jadi ibaratnya begini. Ini kan rokok saya, kan? Ya. Ya. Berarti rokok ini saya serahkan kepada diri saya sendiri. Itu bukan analog yang tepat. Salah. Aduh. Kamu nggak bakal bisa menang loh, Ding. Otakmu nggak bakal nyampe. Percaya sama saya deh. Hikmatmu jauh. Sama kami tuh orang-orang Kristen, otakmu jauh. Serius. Jauh banget. Bener gak bakal nyampe sampai situ. Itu bicara dagingnya, loading. Dagingnya yang diserahkan kepada Tuhan adalah rohnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi kita sudah sama-sama saksikan videonya diskusi antar Ustadz Loading dengan Bang Jekni. Luar biasa ya diskusinya. Saling adu argumen, saling adu dalil, debat sengit, luar biasa. Di situ yang saya heran tadi statement dari Bang Jekni. Menurut Bang Jekni, Yesus itu menurutnya seakan-akan punya Tuhan. Tapi menurut dia juga Yesus itu Tuhan. Nah, kita jadi berpikir sebenarnya itu Yesus itu Tuhan atau seakan-akan punya Tuhan, kan bingung kita ya kan, sebagai penonton yang menyimak. Luar biasa ya. Tapi di situ jawaban Ustadz Loading luar biasa ya, menunjukkan dalil amat sangat luar biasa nih. Udah kembali lagi untuk hasil diskusinya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing untuk penilaiannya. Sekian aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.